Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik juga ya, Mahfud MD menyatakan MK akan cari orang dalam, pemberi info ke Denny Indrayana. Siapakah mereka begitu ya? Ya mungkin ada orang MK yang kemudian tahu atau bocor data itu begitu, sehingga ini menjadi spekulasi begitu kan. Bisa saja Denny Indrayana itu ditangkap begitu ya. Karena di satu sisi ya membocorkan rahasia informasi negara begitu ya, di satu sisi seperti itu begitu. Tetapi saya rasa ya, kenapa ada orang-orang yang kemudian membenahi, memberikan statement begitu kan untuk menyelamatkan bangsa kita, lalu kemudian dituduh si A, si B dan si C begitu kan. Itu saya rasa agak gimana begitu kan ya. Tetapi kita lihat saja begitu kan, apakah yang ada mendukung proporsional terbuka, ada semua partai di situ kecuali PDIP kalau nggak salah begitu, akan ada perlawanan seperti itu begitu kan. Ya jangan-jangan sekarang itu melangkah pada takut semua begitu kan ya. Ya akan dihabisi mereka begitu. Tapi ini menarik untuk kita lakukan begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya. Mahfud menegaskan kredibilitas MK akan rusak jika ada pihak membocorkan rahasia. Siapakah mereka begitu ya ini? Sudah rusak dari dulu Pak ini. Kayaknya karyawan nginep di rumah bos ini. Baru bangun tidur nyari kredibilitas di kamar sebelah kamar bos ya. Ini jadi memang ada rahasia negara mengenai proporsional pemilihan secara tertutup Pak Mahfud MD ya. Bahaya benar kalau ini cuma antara pemerintah dan MK, sementara yang punya jahat adalah parpol. Untung ketahuan, kalau enggak tiba-tiba udah ketuk palu ya. Ya bisa saja seperti siapa yang bertanggung jawab. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Bahkan ya dia mengatakan bagaimana kalau MK yang merusak dirinya sendiri karena tidak tahu batasan kewenangan. Ya, tetapi kita lihat bahwa siapapun yang membocorkan masalah negara itu biasanya ada dampak di situ begitu kan. Bisa saja Pak Mahfud itu mengatakan bahwa tidak ada, biar tidak menjadi spekulasi di masyarakat. Bisa saja seperti itu begitu. Ya pada hakikatnya kita tahu sendirilah dalam situasi dan kondisi bangsa kita begitu ya. Pemerintah akan jauh lebih rusak bila ada dalam kabinetnya tahu bobroknya pemerintah tapi cuma menyebar hoax, malah justru memeriksa rakyat yang peduli pada kondisi negara. Betul ya. Kondisinya ya kredibilitas akan lebih merusak jika lembaga negara yang seharusnya menjadi pilar demokrasi tak menjaga marwah secara mandiri. Ya kita lihat bahwa perkembangan politik hari ini kan betul-betul kita harus berhati-hati begitu kan. Di era demokrasi modern hari ini begitu ya. Bisa saja yang benar jadi salah, yang salah bisa jadi benar begitu ya. Baru saja publik terkaget MK memutuskan perpanjangan jabatan 1 tahun ya untuk KPK, sehingga publik tidak ingin terkaget-kaget lagi. Wajar publik mengantisipasi lebih dulu karena tak ingin keburu menjadi seperti KPK ya. Demokrasi, satu partai PDIP ingin proporsional tertutup, sedangkan 8 partai tetap terbuka. Mana suaranya yang 8 partai begitu ya? Kok kalah dengan satu PDIP begitu ya? Maka MK lembaga publik dibayar pakai uang negara. Kenapa sekarang kok mekanismenya kerjanya sekarang seakan-akan sembunyi kayak orang yang takut ketahuan karena berbuat salah. Daerah ini produk reformasi telah out of order ya, tidak sesuai dengan cita-cita reformasi yang sesungguhnya. Diutak-atik akhirnya terlihat lebih buruk dibandingkan dengan sebelum reformasi itu sendiri. Dijadikan alat pencengkeraman koalisi agar tidak lepas dari jerat dan melumpuhkan oposisi tak terkutik. Betul begitu kan? Artinya kalau kita melihat hal ini begitu kan, apa yang dilakukan si Denny Indrayana begitu ya, bisa saja nanti ada ada sanksi begitu, atau bisa saja berujung penjara begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, Mahfud MD mengatakan MK akan cari orang dalam ya, pemberi info ke Denny Indrayana. Sampai segitunya begitu ya. Bahkan ini dikutip dari Republika yang Menteri Koordinator Bidang Maritim Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD ya mengatakan bahwa mengaku berkoordinasi dengan Mahkamah Konstitusi MK terkait pernyataan Denny Indrayana soal perubahan sistem pemilu. Menurut dia, MK akan mencari tahu siapa orang dalam yang memberikan informasi kepada Denny. Tapi MK sendiri sudah mengambil tindakan ke dalam yang tidak diberitahukan ke saya. Pak, kita akan cari siapa orang dalam yang berbicara seperti itu kepada Pak Denny. Sementara keluarga kan meminta Denny klarifikasi melalui hukum ya, itu diskusi tadi, ujar Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan.
Bahkan ya Mahfud mengatakan info A1 biasanya berasal dari orang yang paling terpercaya. Jika benar ada pihak-pihak yang membocorkan informasi rahasia, maka kredibilitas MK akan rusak. Ya kita lihat saja begitu kan, siapa mereka begitu. Jangan-jangan ya bisa bermain di situ begitu kan. Ya bisa membocorkan seperti ini kan orang-orang yang terpercaya di dalamnya begitu. Bisa saja ada sesuatu yang dimainkan begitu ya. Karena semua orang itu pasti ada ada celah di situ begitu ya. Bahkan ya kalau info A1 udah siapa yang sebagaimana itu MK-nya sendiri yang kredibilitasnya rusak kalau ada orang yang bercerita sesuatu apalagi tidak benar ya. Yang benar tidak boleh diceritakan kata dia. Menurut Mahfud, perkara tersebut baru akan memasuki tahap penyerahan kesimpulan para pihak pada 31 Mei 2023. Karena itu, ia juga mengaku heran Denny sudah mendapatkan informasi soal putusan sistem pemilu tertutup, termasuk ya komposisi putusan 6/3. Artinya apa? Artinya kalau sudah 6/3, artinya proporsional tertutup itu pasti akan dilakukan begitu ya. Kita saja buktikan aja begitu kan. Kita lihat saja begitu ya. Tetapi realitasnya apakah ini proporsional terbuka dan tertutup apakah sama begitu ya? Dalam artian ya urgensinya apakah sama begitu ya? Kalau sama itu aja yang dimainkan ya, bagaimana dengan yang dibawa di internal partai? Pasti akan demo luar biasa bagi orang-orang yang kemudian terpilih begitu kan ya. Lalu kemudian masyarakat memilih calonnya siapa mereka, siapa yang harus kita dukung dapil mana begitu kan. Bisa saja nanti secara partai internalnya bisa cakar-cakaran di situ begitu ya. Bahkan apalagi MK sedang belum rapat ya, kok informasinya sudah 6/3. Maka itu saya sudah tanya tadi, baru akan menerima kesimpulan dari masing-masing ya, berperkaraan baru besok tanggal 31. Sesudah itu dijadwalkan sedang mengambil kesimpulan, tegas Mahfud MD. Bahkan Mahfud mengatakan pembocoran rahasia negara sudah memenuhi syarat untuk direspon oleh kepolisian. Oleh sebab itu rahasia negara tidak bisa dibuka ke publik. Memang memenuhi syarat untuk direspon oleh polisi ya karena termasuk pembocoran rahasia. Tidak boleh dibuka kepada publik, kata Mahfud MD ya. Kita tahu sajalah bahwa persoalan politik hari ini sangat rumit luar biasa begitu ya. Apalagi terkait dengan ya kita menghadapi pemilu di 2024. Wah, ini semakin seru begitu kan. Tetapi jangan sampai demokrasi kita tercederai dengan seperti itu begitu. Masalah membocor atau tidak begitu, apakah dia kan si Denny Indrayana ini kan kuat analisisnya begitu ya. Apalagi soal masalah negara begitu kan. Kan dia tahu pastinya. Dia kan pernah karena memang sudah membantu Pak Jokowi begitu ya. Dia tahu seperti apa ya kelakuan orang-orang di luar sana, pasti dia tahu begitu ya. Tetapi kita lihat saja realitasnya bagaimana nanti bentuknya ya, apakah benar bahwa proporsional terbuka dan tertutup itu ada ketok palu begitu kan? Siapakah yang menang 8 partai melawan 1 partai? Kira-kira seperti itu begitu ya. Jadi kalau 8 partai melawan versus 1 partai, kemungkinan 1 partai yang menang, bisa saja itu kemenangan di 2024 itu nanti begitu ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.